Shalom adik-adik. adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa dong Kak, pastinya harusnya ya luar biasa. Iya. Puji Tuhan ya, kira bisa hari Minggu lagi, Bisa sekolah minggu lagi. Nah, yang pasti harus bersuka cita karena hari Iya Minggu dong, adalah harinya Tuhan. Oke, betul banget. Nah, mungkin adik-adik Kak di sini masih bingung sebenarnya kakak-kakak ini yang ada di sini itu siapa sih namanya gitu kan. Ayo, siapa yang tahu? Hah, Pak Ijo. Katanya Pak Ijo tuh Kak. Oh no. Wah, salah. Kakak namanya Steven. Kakak namanya Kak Angel. Nah, yang ada di belakang itu yang bakal mengiringi kita, Kak Andre. ya namanya Mas Andre. Nah, di hari Minggu ini pastikan adik-adik pengennya tuh masih tidur aja ya. Pasti Iya, dong Kak ya. iya. Siapa tadi jujur, hayo yang dibangunin mamahnya tapi masih Marah-marah. nah karena nggak mau bangun nih karena Iya. pengennya lanjut tidur. Masih mau males-malesan ya Kak ya? Iya, Kak Angel pernah nggak nih? Oh ya pernah dong Kak. Nah, tapi kan sebenarnya anak Tuhan itu nggak boleh marah Kak, Nggak boleh karena marah. apa yang diajarkan sama Tuhan adalah Karena kasih. Kasih itu apa Kak? tidak suka marah-marah. Nah, kasih itu sabar. Kayak lagu pujian yang bakal kita nyanyiin berjudul Kasih. Adik-adik boleh loh sambil joget Ya, boleh sambil digerakin badannya biar biar nggak malas, biar semangat. biar semangat. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih. Kita ulangi dari bait awal. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita nyanyikan dari awal lagi ya adik-adik. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih. Kita ulangi lagi. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Oke, tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan. Nah, adik-adik, untuk mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, sehingga pagi hari ini kami masih bisa bernafas, masih bisa mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kami mohon ampun jikalau tadi kami melakukan kesalahan. Tuhan, kami berdoa agar kami selalu bersuka cita di dalam-Mu dan selalu merasakan kasih-Mu serta bisa mengasihi sesama kami. Tuhan, melalui firman nanti yang akan disampaikan juga, kami mohon pengertian dari Engkau agar kami bisa mengerti pesan untuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah,
Tadi kan kita udah memuji Tuhan dengan lagu Kasih ya, yang berjudul Kasih. Harusnya udah semangat. Tadi kan kita udah gerak-gerak sedikit lah ya, Kak ya. Nah, jadi siapa yang siap untuk berpetualang bersama Tuhan? Ayo angkat tangannya. Saya. Nah, kalau misalkan adik-adik udah siap, kita langsung aja berpetualang sambil bernyanyi Yesus besertaku. Kita sambil gerakin tangan kita ya sama kaki kita. Gerakin. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita nyanyikan lagi dari awal. Sambil digerakin ya, Kak ya. Ya. Sambil tepuk tangan juga boleh loh. Betul. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena apa? Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi yang keras. Karena Engkau Yesusku. Kau Yesusku. Yeay, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yeay, tepuk tangan. Nah, tadi kan kita udah memuji nama Tuhan, pastinya udah semangat dong ya adik-adik ya. Semangat dong. Nah, biasanya Kak, kalau sekolah minggu itu kita selain memuji nama Tuhan ngapain sih? Baca firman. Baca firman pastinya. Siapa yang udah gak sabar untuk mendengar cerita Tuhan? Aku. Nah, untuk lebih mempersiapkan hati kita, adik-adik, kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu pujian Yesus Yesus Kupanggil. Kupanggil.
Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita ulang dari awal ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sebelum kita masuk ke firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, selanjutnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami, Kau berikan kami hikmat Tuhan, pengertian, agar kami bisa mengerti Tuhan pesan-pesan yang akan disampaikan oleh guru kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo, selamat pagi teman-teman kecil. Kita ketemu lagi hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021. Ini adalah Minggu Prapaskah yang ketiga. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dengan tema kemarahan versus keramahan. Nah, tapi sebelum itu kita mau baca Alkitab dulu. Yuk sekarang duduk yang manis. Duduk. Ayo itu, yang baru mimik susu, ditaruh dulu susunya. Yang masih pegang piring, taruh dulu piringnya. Kita duduk manis, tangannya dilipat. Yuk kita berdoa. Sudah siap semua? Yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan membaca firman Tuhan. Berkati agar semua hati kami memperoleh firman yang kekal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Sekarang kita mau baca firman Tuhan. Ayo dibuka Alkitabnya. Nih, pegang, terus dibuka. Kita mau baca dari Bilangan. Kita mau baca dari Bilangan 21 ayat yang keempat sampai 9. Bilangan itu perjanjian lama atau baru? Betul, perjanjian lama. Nah, pagi ini Mbak Vivi akan dibantu baca Alkitabnya. Mbak Vivi akan dibantu dengan Mas Arot dan Dek Sasa. Yuk kita simak bareng-bareng ya. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati.
Kemudian, datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, Mbak Bibi punya cerita nih. Ada seorang anak namanya Raffi. Pulang sekolah, Raffi ini tiba-tiba mukanya kayak gini. Wah, ibu yang baru pulang dari kantor kaget. Ini anak kenapa? Ternyata badannya Raffi panas. Dia sampai menggigil, tidak mau makan. Terus kalau makan muntah. Wah, ibu bingung sekali. Akhirnya Raffi ini jatuh sakit 4 hari 4 malam. Tidak mau makan, tidurnya susah, muntah terus. Oh, kasihan ya adik-adik ya. Nah, ayah dan ibu ini bergantian menjaga Raffi sepulang bekerja. Meski capek, meski lelah, tetap menjaga Raffi. Raffi ini ada yang menangis, "Bu, perutnya sakit, Bu. Mau mimi itu, Bu." Ayah dan ibu bergantian jagain Raffi. Nah, setelah 4 hari, Raffi sembuh dan ke sekolah lagi. Sampai suatu hari, Raffi pulang sekolah, mukanya kayak gini. Lagi ngapain anak kalau mukanya kayak gitu? Seneng? Sedih? Apa marah? Raffi itu pulang dengan marah. Dia pulang disuruh makan. "Raffi, makan dulu." "Enggak, aku enggak lapar." Dijawabnya marah. "Ya sudah, Mbak, ngerjain PR dulu." "Udah." Disuruh rapiin buku malah diacak-acak semua bukunya. Nah, di dalam marahnya Raffi ini, Raffi lupa gimana kemarin rasanya sakit dan dirawat dengan ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya yang sudah capek bekerja, malah masih merawat Raffi yang muntah, gak mau makan, rewel. Raffi lupa semuanya itu. Pokoknya kalau sudah marah, lupa sama semuanya. Lupa dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, meski marah-marah, Raffinya marah-marah terus, ibu tetap lembut sama Raffi. Terus ditanyain, "Ngopo toh, Le? Ngopo kok kamu marah-marah terus?" Nah, Raffi ditanyain gitu, ya bingung juga Raffinya. "Aku tuh marah-marah tuh sebenarnya kenapa toh?" Padahal kalau orang marah itu, yang namanya orang marah, kontrolnya, kendalinya hilang. Ngelempar sesuatu, los aja. Kalau orang marah-marah itu bicara kasar, bicara ketus, ya dia tidak sadar. Nah, setelah Raffi ini tenang, ternyata ketahuan sebabnya kenapa Raffi marah-marah. Ternyata akhir-akhir ini teman-teman Raffi itu gak asik kalau diajak main. Terus ibu menanyakan, "Loh, kenapa kok teman-temannya tidak asik lagi diajak bermain?" Biasanya mereka diajak main itu senang, mukanya gembira. Tapi akhir-akhir ini kok tidak asik ya? Ternyata karena Raffi ini tidak ramah. Kalau menjawabnya ketus, misalnya nih didangu bu guru, "Raffi, gimana? Beda nggak dengan dijawab, "Raffi, iya bu guru"? Ya, berbeda kan? Nah, itu ternyata karena Raffi tidak ramah. Terus ibu memberitahu, "Raffi, sebaiknya kamu menjadi anak yang ramah." Ramah itu bagaimana toh? Bukan tidak hanya tidak suka marah-marah,
Tetapi ingat 3M. Ramah itu senyum, sapa, dan sopan. Nah, coba Raffi terapkan. Jangan cuma marah-marah. Nah, beberapa hari kemudian Raffi benar. Terus ingat dengan nasihatnya Bu Guru. Bu Guru juga pernah sewaktu pas kelas agama memperingatkan Raffi, menasihati Raffi. Raffi, coba kamu menjadi anak yang lebih ramah. Lebih ramah itu gimana Bu Guru? Lebih suka senyum, lebih suka menyapa, dan lebih sopan. Bicara dengan sopan, berkata-kata dengan sopan, dan bertingkah laku dengan sopan. Nah, kembali ke cerita Alkitab tadi, di mana bangsa Israel yang suka mengeluh, suka berkata-kata jahat, suka berkata-kata kasar, bahkan kepada Tuhan dan kepada Musa. Tapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Nah, kenapa Tuhan mengasihi bangsa Israel? Karena mereka mau bertobat, kembali kepada Tuhan. Sama seperti Raffi tadi, dari anak yang ketus menjadi anak yang ramah. Yuk adik-adik, kita mau jadi anak yang ramah. Kita ingat 3M. Apa tadi? 3S. Senyum, sapa, sopan. Jadi, itu pelajaran kita hari ini. 3S. Senyum, sapa, sopan. Yuk kita bareng-bareng yuk. Ramah sama dengan 3S. Senyum, sapa, sopan. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan untuk minggu ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, tadi siapa yang udah mendengarkan firman Tuhan? Ayo adik-adik nggak ada yang tidur kan? Nggak tidur dong pastinya Kak, Jangan kan tidur menarik. ya, Mendengar iya. cerita Tuhan itu selalu menarik Kak. Iya dong, Nah, harus sekarang semangat kan? Iya, pasti harus semangat ya. Iya. Sekarang kita mau persembahan. Nah, adik-adik boleh dipersiapkan persembahannya. Dan juga nanti kita akan menyanyikan lagu Aku bawa dan berikan persembahanku. Udah siap belum persembahannya, adik-adik? Oke, kalau harusnya udah siap ya, Kak ya. Iya. Kalau udah siap, langsung aja kita nyanyikan Aku bawa dan berikan persembahanku. Oke, kita mulai 3, 2, 1. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan. Oh no! Nah adik-adik, untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, mari kita persiapkan hati, lipat tangan, dan Belum dong Kak, belum ditutup karena setelah ini kita iya. masih ada aktivitas. iya. Nah, ayo, pasti kaget Kak. Tiba-tiba kok cepet banget nih sekolah minggunya mau ditutup. Enggak Kak, karena masih ada aktivitas. Jadi harus menunggu ya. Wah, seru ya adik-adik. Aktivitas apa tuh? Kita nggak tahu Kak, itu rahasia masih nanti. Nah, untuk itu
Gimana kalau kita mengucap terima kasih kepada Tuhan untuk persembahan ini melalui Ya, doa, Kak? Mari kita berdoa untuk persembahan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk setiap kami Tuhan, dan juga Engkau melancarkan sekolah minggu ini Tuhan. Dan sekarang kami akan mengumpulkan sedikit persembahan kami Tuhan, kiranya bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan, dan juga bisa dipakai untuk memperluas gereja-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik semua, berjumpa lagi sama Mbak Tabita. Sekarang kita akan belajar bersama untuk membuat penyekat Alkitab. Kertas HVS yang sudah dipotong menjadi persegi, kita bentuk menjadi 2 bagian. Setelah itu potong menjadi 2 bagian. Jadi sekarang kan ada 2 kertas. Nah, kertas yang satu kita potong lagi. Kira-kira segini ya adik-adik. Nah, jadi seperti ini kan. Jadi yang satu besar, yang satu kecil. Nah, terus kertas yang kecil kita lipat lagi jadi 2. Lalu kita lipat lagi, ini masuk ke dalam. Yang satunya juga yang silanya. Terus lagi. Jika sudah seperti ini, kita bentuk persegi, segitiga yang di sebelah sini. Nah, lalu ini dilipat. Jadinya kayak gini nih. Yang satunya juga. Udah, kita lipat lagi. Jadi seperti ini. Lalu ini kita lipat masuk ke dalam sini. Yang satunya juga. Terus kita bentuk kertas HVS yang tadi yang panjang, yang besar. Caranya juga sama adik-adik, kita lipat lagi jadi 2 bagian seperti ini. Kita masukin lipatannya, masukin ke dalam seperti ini. Lalu ini kita bentuk segitiga juga.
Kalau yang tadi kan cuma satu yang buat segitiga, sekarang kita buat 2. Terus yang sini juga. Jika sudah, kita kan tadi udah ngelipat kertas yang kecil tadi seperti ini. Nah, ini kita tumpuk ini, kan udah seperti ini. Nah, ini bisa kita masukin adik-adik. Yang satunya jangan lupa dimasukin juga. Dilurusin ya. Kalau dilem biar lebih kuat juga boleh kok. Nah, sini kan kayak gini nih. Nih. Tapi ini belum jadi. Nah, yang ini enggak. Ini kita melipat lagi. Seperti ini. Ini dilem aja deh. Seperti ini kan. Yang bawah juga dilipat kayak yang atas. Nah, gini ya. Nah, ini kita lurusin. Yang dalamnya sini kita lem biar lebih kuat. Dilurusin dulu. Nah, jadi ini kan udah. Terus kita tulisin ayat-ayat yang adik tahu. Kalau Mbak Tabita mau Mbak Tabita isi ayat Alkitab Yohanes 11 ayat ke-25 yang isinya jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walau sudah mati. Nah, terus belakangnya biar bisa buat nempelin, kita pakai kain
tali, bisa pakai pita juga adik-adik. Talinya kita potong. Nah kayak gini kalau bala pita. Jadi sininya bisa dibolongin, bisa ditambahin solasi juga. Kalau nambahin solasi di belakangnya ya. Kayak gini nih. Nah, jadinya kayak gini nih. Adik-adik di rumah juga boleh kok pakai kertas lipat kayak tempatnya Mbak Tabita tadi, pakai kertas lipat juga, tapi ini pakai kertas HVS. Selesai. Adik-adik, nah jangan lupa buat hasil karya adik-adik nanti dikirim ke grup ya, biar Mbak Bita bisa lihat hasil karya kalian. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati, dadah. Nah, adik-adik gimana aktivitasnya tadi? Seru dong ya pastinya. banget dong, Kak. Seru dong. Tadi hampir kaget ya. Ternyata itu di prank sama Kak Angel untuk tes Iya. kalian ngantuk apa enggak nih Iya. sebenarnya. Nah, tadi kan udah memuji Tuhan, udah mendengarkan firman Tuhan, udah aktivitas juga udah. Berarti saatnya kita harus mengakhiri sekolah minggu kita. Tapi kita bakal berdoa terlebih dahulu dan nanti akan dilanjutkan dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, ucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan selama sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap pesan Tuhan yang disampaikan melalui firman. Kami mau Tuhan untuk menanam firman-Mu dalam hidup kami dan melakukannya. Kami juga mau belajar Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Tuhan lancarkan setiap aktivitas, Tuhan berikan kami kesehatan. Tuhan berkati teman-teman kami yang mungkin belum bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami kepadamu. Amin. Mari teman-teman, adik-adik kita bersama-sama mendeklarasikan Pengakuan iman rasuli. kami. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus dan hidup yang kekal. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri, biar lebih semangat dan biar kita ingat Kak, harus mengasihi sesama kita seperti Iya. Tuhan mengasihi kita dengan lagu pujian apa nih? Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan loh adik-adik. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagi dari awal ya. Sambil tepuk tangan boleh loh.
dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Selamat hari adik-adik. Minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Sampai jumpa di sekolah minggu. Minggu depan.